Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusra dengan NIM 240361106. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang percobaan tes kelarutan. Tujuan dari eksperimen ini adalah untuk menentukan gugus fungsi utama dari senyawa organik yang tak dikenal. Prinsip kelarutan senyawa organik. Prinsip dasar kelarutan yang digunakan adalah konsep like dissolve like, yaitu senyawa polar cenderung larut dalam pelarut polar dan senyawa nonpolar larut dalam pelarut nonpolar. Kelarutan dipengaruhi oleh kemampuan molekul untuk membentuk ikatan hidrogen, interaksi dipol atau ion. Senyawa yang mampu terionisasi menjadi garam biasanya menjadi lebih larut dalam air. Oleh karena itu, gugus fungsi seperti hidroksil, karboksil, amina, dan karbonil sangat berperan dalam menentukan tingkat kelarutan suatu senyawa. Selanjutnya, kelarutan dalam air. Pada kelarutan dalam air ini dijelaskan bahwa senyawa organik yang memiliki 4 atom karbon atau kurang dan memiliki gugus polar biasanya larut dalam air. Hal ini karena ukuran molekulnya kecil dapat membentuk ikatan hidrogen dengan air. Namun, semakin panjang rantai karbon, polaritasnya semakin rendah, sehingga kelarutannya berkurang. Contohnya, etanol yang sangat larut dalam air, fenol yang sedang larut dalam air, sedangkan heksanol tidak larut karena ukuran rantainya terlalu besar, sehingga sifat nonpolarnya lebih dominan. Pada uji kelarutan dalam HCl 5%, jika suatu sampel dalam larutan HCl encer, maka sampel tersebut kemungkinan besar merupakan amina. Amina adalah senyawa bersifat basah karena memiliki pasangan elektron bebas pada nitrogen yang dapat menangkap proton dari HCl. Proses protonasi ini menghasilkan garam amonium yang bersifat lebih polar dan mudah larut dalam air. Oleh karena itu, kelarutan dalam HCl menjadi uji penting untuk mengidentifikasi senyawa organik. Kemudian, kelarutan dalam uji NaOH 5% dan uji NaCO3 5%. Larutan NaOH 5% digunakan untuk mengidentifikasi senyawa asam, terutama senyawa asam karboksilat dan fenol. Kedua senyawa ini mampu bereaksi dengan basa kuat seperti NaOH, membentuk garam natrium yang lebih larut dalam air. Asam karboksilat bersifat lebih kuat daripada fenol sehingga bereaksi pembentukan garamnya berlangsung lebih mudah. Dengan demikian, jika sampel larut dalam NaOH tetapi tidak larut dalam pelarut lain yang lebih lemah, maka kemungkinan besar sampel adalah fenol atau asam karboksilat. Kemudian jika ditambahkan NaCO3 yang digunakan untuk membedakan antara asam karboksilat dan fenol. Hanya asam karboksilat yang cukup untuk bereaksi dengan basa lemah seperti natrium dan bikarbonat. Reaksi ini menghasilkan gas karbon dioksida yang sering terlihat sebagai gelembung. Fenol tidak cukup asam untuk bereaksi dengan NaCO3 sehingga tidak larut. Jadi, jika sampel larut dan menghasilkan gas, dapat dipastikan bahwa sampel tersebut adalah asam karboksilat. Kelarutan dalam H2SO4 pekat. Biasanya H2SO4 ini digunakan untuk mengidentifikasi senyawa organik yang memiliki gugus fungsi yang dapat terprotonasi kuat. Contohnya seperti alkohol, aldehid, keton, dan lainnya. Jika suatu sampel tidak larut dalam HCl tetapi larut dalam H2SO4, maka senyawa tersebut termasuk senyawa natrium yang memiliki gugus fungsi polar tetapi tidak cukup basa untuk bereaksi dengan HCl. Kemudian, kelarutan dalam senyawa inert. Senyawa inert adalah senyawa yang tidak larut dalam semua uji yang digunakan, baik itu air, asam maupun basa. Biasanya semuanya jenis ini sangat nonpolar atau memiliki ukuran molekul sangat besar sehingga tidak dapat bereaksi dengan pelarut polar. Contohnya hidrokarbon rantai panjang atau senyawa aromatik substitusi besar dan sebagainya. Karena tidak memiliki gugus fungsi reaktif, senyawa inert tidak dapat membentuk garam atau terprotonasi sehingga kelarutannya sangat rendah di semua uji. Kemudian diagram tes kelarutan senyawa organik. Jika suatu sampel dilarutkan dengan air, jika larut, maka kemudian dimasukkan kertas lakmus merah dan biru. Jika membirukan lakmus merah, maka termasuk basa atau amina. Sedangkan jika
memerahkan lakmus biru, maka termasuk asam karboksilat. Sedangkan jika tidak merubah lakmus ke warnanya, maka termasuk senyawa netral. Jika pada sampel, jika dilarutkan dalam air, kemudian tidak melarut, maka diuji dengan NaOH 5%. Jika larut, kemudian diuji lagi dengan NaCO3 5%. Jika larut, maka termasuk asam karboksilat. Jika tidak larut, termasuk asam lemah seperti fenol. Jika diuji dengan NaOH 5%, kemudian tidak larut, maka kita akan mengujinya dengan HCl 5%. Jika larut, maka larutan tersebut merupakan basa atau seperti amina. Jika diuji dengan HCl 5% tidak larut, maka larutan tersebut diuji dengan H2SO4 pekat. Jika larut, maka larutan tersebut merupakan lautan netral. Tapi jika tidak larut, maka lautan tersebut merupakan senyawa inert. Hasil percobaan. Sampel A, lakmus merah berubah menjadi lakmus biru. Sampel B, tidak larut dalam semua uji. C, lakmus biru berubah menjadi lakmus merah. Sampel D, kertas tampuk tidak berubah warna. Dan sampel E, kertas lakmus tidak berubah warna. Sampel F, tidak larut dalam semua uji. Sampel G, larut dalam NaOH 5%. Dan sampel H, larut dalam NaOH 5%. Maka kesimpulannya adalah sampel A merupakan basa atau amina, sampel C asam lemah, sampel G dan H merupakan asam kuat, sampel B dan F merupakan inert atau nonpolar, sedangkan D dan sampel E merupakan netral. Jadi dari percobaan uji kelarutan ini kita dapat mengetahui nama dari sampel yang tidak diketahui ini dari percobaan-percobaan ini. Karena setiap jenis senyawa memiliki pola kelarutan yang khas, sehingga pemahaman dari masing-masing pelarut harus sangat penting untuk diketahui sebelum menganalisisnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika saya ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.